Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Adini dan saat ini aku sedang belajar di Sultan Ageng Tirtayasa University, program studi S1 Manajemen. Saat ini aku baru semester 2 dan insya Allah sebentar lagi aku akan menjalani semester 3. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang gaya hidup minimalis atau minimalism lifestyle. Berawal dari aku tahu gaya hidup minimalism ini adalah saat aku berada di kelas 1 SMA. Saat itu aku tahu apa itu gaya hidup minimalis dan aku memulai gaya hidup minimalism ini yaitu saat kelas 2 SMA. Kenapa? Karena pada 1 tahun itu aku belajar apa sih itu hidup minimalism dan bagaimana cara kita menerapkan gaya hidup minimalism. Apa itu gaya hidup minimalism? Nah, gaya hidup minimalism ini ataupun hidup minimalis ini adalah gaya hidup yang menekankan bahwa less is more. Artinya tuh lebih sedikit lebih baik. Nah, apa sih itu lebih sedikit lebih baik? Ternyata teman-teman semua, ketika kita sudah menjalani gaya hidup lifestyle minimalism ini, gaya hidup minimalis ini, maka yang akan terjadi adalah kita akan meng-cut ataupun kita akan membuang semua barang yang kita tidak perlukan ataupun memang berfokus pada less is more gitu, lebih sedikit itu lebih baik. Sedangkan pada saat ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa memang kebanyakan orang masih menggunakan sistem maksimalisme, artinya lebih banyak lebih baik. Tapi di sini teman-teman aku ingin memberikan catatan bahwa setiap orang tuh mempunyai proporsinya masing-masing. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan kebutuhan orang dengan kebutuhan kita sendiri. Yang pertama yaitu yang aku lakukan adalah mengetahui diri dulu apa yang aku butuhkan dan apa yang tidak aku butuhkan. Setelah aku mencari tahu nih teman-teman, ternyata banyak sekali barang-barang yang ada di rumah aku yang sebenarnya tidak aku butuhkan tetapi mereka ada di dalam sana. Nah, maka dari itu hal yang pertama kali aku lakukan adalah mencari tahu dulu nih apa yang kita butuhkan dan apa yang kita tidak butuhkan. Lalu yang kedua kita adalah membuang ataupun menyingkirkan barang-barang yang kita tidak dibutuhkan. Ada dua opsi, yang pertama bisa kita buang, yang kedua yaitu bisa kita kasih kepada orang lain kalau misalkan barang itu masih bagus. Yang ketiga yaitu adalah belajar continue ataupun konsisten dengan sedikit barang. Nah teman-teman, memang awalnya aku juga struggle ya. Dari awalnya aku punya sepatu misalkan 3, sementara yang aku butuhkan ternyata cuma 1 dan itu memang benar-benar struggle gitu. Tapi pada akhirnya itu membuat aku lebih bahagia. Bahkan di Amerika sendiri ada penelitian bahwa ketika kita mempunyai barang yang lebih sedikit itu akan membuat kita lebih happy dan juga lebih bahagia. Kenapa? Karena kita tidak perlu memikirkan barang itu harus kita gunakan lagi ataupun tidak. Nah, yang ketiga yaitu continue ataupun konsistensi gaya hidup minimalism. Sebelum memulai gaya hidup minimalis, aku banyak sekali mempunyai barang-barang dan itu cukup membuat aku frustasi. Kenapa? Karena aku harus merawat, karena aku harus menjaga, karena aku harus menyimpan. And then itu bikin aku cemas, bikin aku frustasi dan kadang-kadang juga bikin aku kayak mudah marah ataupun mudah stres. Sedangkan setelah aku memulai gaya hidup minimalism, yang pertama nih teman-teman yang aku rasakan adalah aku bahagia secara nyata gitu. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena ya udah aku memakai barang yang memang benar-benar aku perlukan gitu dan aku tidak perlu mengurus barang yang tidak aku perlukan. Yang kedua yaitu belajar sederhana nih teman-teman. Jadi ini tuh sebenarnya bukan impact dari gaya hidup minimalis itu bukan tentang barang-barang yang kita punya saja, tetapi aku bisa berpikir bagaimana cara aku menjalankan hidup sebagai seorang minimalis gitu ya. Bagaimana aku beraktivitas dengan minimalis, dengan tidak berlebihan. At least kayak makan tidak berlebihan, misalkan kayak tidur tidak berlebihan, misalkan terus begadang juga tidak berlebihan, main HP tidak berlebihan. Semua aspek kehidupan aku menjadi minimalis, padahal pada termnya, pada nyatanya aku tuh ingin memulai minimalis tuh berfokus pada barang-barang yang aku punya. Tapi ternyata teman-teman, setelah aku menjalani gaya hidup minimalism itu berimpact pada semua kehidupan yang aku jalani. Aku lebih bisa berpikir kritis nih teman-teman. Kenapa? Karena ketika aku misalkan sebelum memulai gaya hidup minimalis, aku membeli barang-barang dengan aku suka warna ini, aku beli akhirnya. Aku suka ini, akhirnya aku beli. Aku
lucu nih, akhirnya aku beli. Tapi ketika sudah menjalani gaya hidup minimalis, aku bisa jadi lebih berpikir kritis. Kenapa? Karena aku harus memikirkan kira-kira ini perlu atau enggak, kira-kira ini perlu atau enggak, kira-kira barang yang itu masih bagus atau enggak. Dan itu benar-benar berimpactful, bukan hanya pada barang-barang, tapi aku juga berpikir kritis pada semua aspek kehidupan. Kan misalkan aku mau makan apa hari ini, nah, misalkan aku lebih makan bubur, atau misalkan aku hanya minum air putih nih. Kalau misalkan aku makan bubur berarti kalori yang aku dapat misalkan segini. Tetapi ketika aku minum air putih saja, berarti kalori yang aku dapat seperti ini. Dan itu benar-benar berimpactful banget nih teman-teman. Ketika aku sudah menjalani gaya hidup minimalism selama dari kelas 2 SMA sampai sekarang, sampai kuliah di semester 3 sebentar lagi, itu yang aku rasakan ada dua teman-teman. Yang pertama yaitu ketenangan aku dalam misalkan berpakaian, ketenangan aku misalkan dalam semua aspek kehidupan, karena benar-benar minimalis itu benar-benar powerful to me gitu. Yang kedua yaitu kebahagiaan, aku lebih bahagia, aku juga lebih bisa berpikir kritis, and then minimalism ini benar-benar berimpact pada semua kehidupan. Teman-teman, mungkin itu saja yang aku bahas mengenai gaya hidup minimalism. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek. Aku akan share di sini link YouTube yaitu dari Kadena Haura. Itu lebih komplit, lebih lengkap, lebih terperinci. Jadi kalau misalkan kalian tertarik dengan gaya hidup minimalism, please check in this link. See you when I see you.